Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Morianto di Dadi Timar. Alhamdulillah hari ini bisa berbagi lewat konten. Kali ini konten ini saya kasih nama Dadi Timar Menjawab. Kenapa saya kasih nama itu? Karena ada beberapa pertanyaan yang harus saya jelaskan lewat konten, karena tidak memungkinkan lagi untuk mengumpulkan beberapa kepala desa, Bapak Ibu kepala desa untuk menjelaskan apa yang mau saya sampaikan ini. Sebelum saya masuk ke substansinya, saya berharap rekan-rekan seluruhnya saja yang menyaksikan konten Dadi Timar ini senantiasa dirahmati oleh Allah, bisa beribadah dengan baik di bulan suci ini, dan semoga penjenengan selalu mendapatkan nikmat yang namanya kesehatan. Rekan-rekan, baru saja saya mendapatkan surat dari, saya yakin Bapak Ibu Kepala Desa sudah menerima ini. Dan ini untuk teman-teman saya di aparatur pemerintah desa dan Bapak Ibu Camat di Magetan. Ini ada surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan tentang penegasan pemutakhiran data IDM berbasis SDGs desa. Nah, surat ini ditujukan kepada gubernur, bupati, dan kepala desa. Kemudian di sini yang baru saya diskusikan dengan teman-teman bahwa di Dinas PMD mendapatkan tembusan. Inti dari surat ini rekan-rekan yaitu adalah untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang kemarin. Jadi prioritas penggunaan dana desa ini sudah saya sampaikan, sudah pernah saya upload di konten Dadi Timar sebelumnya. Monggo panjenengan review kembali tentang prioritas penggunaan dana desa. Tinggal ketik Dadi Timar, kemudian ketik prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, nanti di sana muncul. Kemudian juga surat ini adalah menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang salah satunya rekan-rekan ini mengatur tentang pendataan desa dan memastikan ketercapaian pendataan SDGs desa sesuai dengan prioritas kedua, penggunaan dana desa. Nah, kemarin banyak yang menanyakan surat ini, ada dari wilayah Bendo, Takeran, kemudian beberapa kepala desa juga menanyakan karena sudah terlanjur menganggarkan dan ini belum teranggarkan. Jadi sesuai dengan surat ini rekan-rekan, surat ini saya terima baru saja. Yang pertama, di sini diamanahkan sesuai dengan surat dari PLT Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan nomor 5/PR ini dan seterusnya ini, saya baca satu-satu nanti kelamaan, saya akan cuplik intinya saja. Yang pertama, surat ini mengamanahkan Kepala Desa menetapkan surat keputusan Pokja Relawan Pendataan Desa tahun 2021. Jadi Pak Lurah, Bu Lurah diamanahkan untuk membuat SK tentang Pokja Relawan Pendataan Desa tahun 2021. Kemudian diminta ini untuk Bapak Ibu Kepala Desa dan seluruh anggota BPD dan pimpinan BPD yang ada di desa serta teman-teman perangkat. Desa ini diminta untuk mengalokasikan komponen pendanaan untuk mendukung pelaksanaan pendataan SDGs desa sesuai dengan ketentuan Menteri Desa. Jadi di dalam ketentuan Menteri Desa di di Permendes nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam pasal 18 ayat 2 itu disebutkan, jadi diminta pemerintah desa untuk menganggarkan ini. Yang pertama adalah dana pembekalan, yang kedua dana transportasi, yang ketiga dana konsumsi, kemudian ini ada belanja modalnya, pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah RAM-nya itu 3,
3 GB maksud saya, dan penyimpanannya itu 64 GB. Artinya ini kalau desa sudah punya telepon dengan kapasitas ini boleh menggunakan itu, tapi kalau tidak ya harus beli, belanja modal ini soalnya. Dan HP ini nanti akan menjadi inventaris desa. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, menganggarkan pulsa internet bulanan. Ini saya yakin hampir semua desa sudah punya ini karena sudah dipasang semua wifi-nya. Kemudian dana lain sesuai dengan kewenangan desa yang dikhususkan dalam Musdes. Jadi menindaklanjuti surat ini, Bapak Ibu segera melakukan Musdes. Nah, di sini diatur seperti ini rekan-rekan. Bagi desa yang sudah terlanjur menetapkan APBDes tahun 2021, karena ini perintahnya baru, sudah menetapkan APBDes dan belum mengalokasikan komponen anggaran pendataan sebagaimana yang saya sebutkan di depan tadi ya, itu agar melakukan refocusing untuk mendukung pelaksanaan pendataan SDGs desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini untuk wilayah Kecamatan Maspati yang kemarin menanyakan, termasuk Pak Camat Maspati menanyakan ini juga. Jadi yang belum menganggarkan harus menganggarkan dengan melakukan refocusing. Kemudian yang keempat, kepala desa memastikan pemutakhiran data IDM berbasis SDGs desa ini berdasarkan kondisi objektif yang ada di desa. Kemudian yang kelima, hasil pemutakhiran data IDM berbasis SDGs ini menjadi basis penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan APBDes untuk tahun anggaran 2022. Jadi digunakan untuk itu. Ini nanti kaitannya dengan RKP tentunya. Kemudian yang keenam, rekan-rekan, periode pemutakhiran data IDM ini dimulai 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021. Artinya ini harus dilakukan sekarang, sementara suratnya baru kita terima ini. Dan beberapa teman-teman pendamping sudah melakukan kegiatan berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam surat ini juga diberikan tentang perubahan anggarannya, rekan-rekan, di lampiran tentang penggunaannya untuk apa saja di situ sudah ada. Nah, yang perlu saya tekankan ini rekan-rekan, karena di sini ini kita sudah 100% menetapkan APBDes dan diminta untuk melakukan refocusing, perlu kami sampaikan bahwa yang ada di kabupaten kita, rekan-rekan, di sini dikatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi bagi desa-desa yang sudah menganggarkan kegiatan ini dan kurang, itu bisa melakukan dengan Perkades, perubahan penjabaran ya, membuat peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran, karena itu salah satu produk hukum yang ada di desa. Tetapi bagi yang belum menganggarkan, nah ini tadi saya diskusi dengan teman-teman saya, dapat dipastikan penjenengan mayoritas belum menganggarkan, karena saya lihat di Siskwidesnya banyak yang belum menganggarkan. Maka pasti akan terjadi pergeseran anggaran antara dari satu kegiatan ke kegiatan lain atau dari bidang satu ke bidang yang lain. Artinya kalau di sini diminta untuk menganggarkan kegiatan seperti ini, maka sesuai dengan amanah surat ini rekan-rekan, penjenengan harus segera melakukan PAK. Jadi saya mohon maaf baru menyampaikan ini sekarang karena memang suratnya baru kita terima, karena memang tidak ditujukan ke PMD tapi ditujukan ke kepala desa. Kemudian ada beberapa kepala desa yang menghubungi saya, dan ini makanya forum ini saya buat tadi Timar menjawab gitu. Nanti akan ada jawaban-jawaban berikutnya lagi terkait dengan penggunaannya. Itu rekan-rekan, jadi sekali lagi harus dilakukan PAK, karena yang paling aman menurut saya, karena terjadi pergeseran antar bidang dan sesuai hasil koordinasi kami dengan teman-teman di PMD, bahwa yang paling memungkinkan adalah dengan melakukan PAK. Karena ini ada amanah menteri, maka surat ini menjadi dasar penjenengan untuk melakukan PAK, seperti halnya kemarin kita melakukan PAK tentang penggunaan 8% untuk COVID-19. Itu rekan-rekan yang dapat saya informasikan terkait dengan SDGs
desa, penegasan pemutakhiran data IDM berbasis SDGs desa ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa lebih memahami. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh penjenengan tanyakan di kolom komentar di semua konten-konten Dadi Timar, atau penjenengan boleh WA atau komunikasi dengan kami. Nanti kalau penjelasannya terlalu rigid seperti yang saya sampaikan ini, nanti insya Allah akan saya buatkan konten untuk membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan kepada aparatur pemerintah desa, teman-teman kita yang ada di pemerintah desa dan juga BPD, supaya SDGs ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu beberapa informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih penjenengan sudah mengikuti konten-konten Dadi Timar. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini membahani, dan untuk selanjutnya nanti akan saya sampaikan lagi tentang perubahan PAK APBDes. Jadi ketika ada sumber dana yang baru masuk seperti apa, nanti itu ada pertanyaan, nanti akan saya kupas di kolom atau di konten berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan konten Dadi Timar. Sampai ketemu dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.